Di video ini kita akan belajar tentang gimana caranya menghitung investasi properti atau bahasa kerennya biasanya dibilangnya analisis kelayakan ya. Walaupun ini sangat-sangat sederhana, tapi ini adalah hal yang sangat-sangat penting untuk bisa lu ketahui. Kenapa? Karena kalau lu mau investasi properti terutama pemula, maka investasi properti itu yang paling penting adalah lu mengerti bagaimana biaya, pendapatan, cash flow dan lain sebagainya. Dan juga lu harus mengerti juga tentu konstruksinya ya. Nah, ini adalah langkah awal nih. Misalnya lu udah punya dana tapi lu nggak tahu cocok apa enggak, cukup atau enggak untuk membangun properti yang lu mau. Di sini kita akan bahas 4 jenis properti, yaitu membangun rumah dari awal, kemudian renovasi, kemudian multi aset kayak klaster, perumahan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah single asset multi door alias kos-kosan paling umumnya. Jadi kita akan bahas di sini gimana caranya menghitung. Semoga ini bisa membantu lo untuk mendapatkan bayangan berapa sih harga properti, modalnya yang harus disiapkan dan juga berapa harga jualnya. Nah, kita langsung aja menghitung tanpa banyak basa-basi. Oke, yang pertama yang kita hitung adalah menghitung investasi properti untuk rumah tanah kosong ya. Tanah kosong ini maksudnya apa? Artinya mungkin lu sebagai jual beli rumah aja. Misalnya lu ada tanah kosong mau dibangun terus dijual, atau ada rumah kosong mau dibangun terus dikontrakkan gitu ya. Tapi ini kasusnya adalah beli tanah kosong dibangun terus dijual, tapi satuan ya. Untuk Excel yang rumah tanah kosong ini ininya adalah satuan. Jadi punya tanah kosong dibangun terus dijual. Jadi di sini ada beberapa parameter ya. Yang hijau ini adalah yang kita isi. Yang hijau ini yang kita isi. Kemudian sisanya itu sudah dihitung secara secara otomatis ya. Ini PBG-nya juga dihijaukan. Nah, apa aja sih yang kita isi? Yang pertama adalah kita ngisi harga tanahnya dulu. Kita beli dengan harga berapa? Contoh misalnya lu ngisinya di pinggiran gitu ya, di daerah pinggiran harganya 500.000. Nah, diisi aja 500.000. Ini per meter ya, bukan harga tanah totalnya ya. Kemudian biaya konstruksi. Nah, biaya konstruksi ini tergantung, dan ini jangan jadiin patokan juga ya. Sebetulnya ini hanya mempermudah aja. Bagusnya sih biaya konstruksi tetap deh lo konsultasi sama arsitek, sama kontraktor supaya bisa mendapatkan harga yang lebih maksimal, lebih tepat gitu. Tapi ya namanya kita ngitung kasar, ya kita hitung kasar dulu aja. Gampangnya adalah kalau satu lantai itu 3,5 juta sampai 4 juta, kalau 2 lantai itu 4 juta sampai 5 juta, kalau misalnya 3 lantai itu 5 juta sampai 6 juta. Itu gampangnya aja. Mungkin lo banyak yang komen nanti, di tempat gue nggak segitu, di tempat gue segitu. Ya gue tahu gitu ya, gue kontraktor, dan kontraktor gue ini udah 9 tahun. Gue udah ngerti cara ngitung RHB yang bener gimana. Tapi ini adalah cara gampangnya aja, supaya yang teman-teman mungkin yang di sini nonton yang awam bisa start lah gitu ya. Kalau satu lantai mungkin 3,5 juta, kalau 2 lantai itu 4 sampai 5 ya kan, kalau 3 lantai 5 sampai 6 per meternya. Misalnya lu mau bangun rumah berapa? 3 lantai gitu kan. Nah, diisi aja di sini misalnya 5.500.000 lah. Nah, kemudian selanjutnya yang harus lu kasih tahu adalah profit margin. Artinya lu mau untung berapa persen sih dari rumah ini kira-kira? Sehatnya sih 20 sampai 30% ya. Jadi kalau gue set sih biasanya di 25%. Ini langsung aja dimasukin angkanya, nggak usah pakai 0, kalau yang di profit margin. Kemudian baru masukin luas lahan. Luas lahan lu berapa? Contoh kita 150. Nah, nanti di sini di luas lahan efektif akan dihitung 0,6-nya. 0,6-nya dari luas lahan itu ya, sebagai koefisien dasar bangunan ya. Memang sih ada koefisien dasar bangunan yang 0,7, 0,8, tapi kita pakainya yang paling kecil aja dulu, 0,6. Ini kalau misalnya nanti kapan-kapan lu mau ubah ya tinggal dihitung sendiri aja. Misalnya 0,75 kayak apa 0,7, tergantung dari ininya, tergantung dari daerahnya. Baru kita masuk ke luas bangunan. Luas bangunan ini kalau sekarang sih gue bikin Excelnya cuma sampai 3 lantai ya, karena mungkin kalau yang investasinya udah di atas 3 lantai ya nggak perlu Excel ini gitu. Hitung pakai konsultan gitu ya. Intinya adalah luas bangunan yang ada di lantai 1, 2, 3 itu tidak melebihi luas lahan efektif, karena yang boleh dibangun kan tapaknya cuma 90. Berarti kita nggak boleh melebihi 90 ya. Misalnya contohnya di lantai 1 kita bangunnya 60 meter persegi, karena 30-nya buat carport gitu ya. Kemudian di sini lantai 2-nya kita mau fullin 90. Jadi ada garasi yang atasnya lantai 2 gitu ya. Lantai 3-nya juga 90. Tentu saja balik lagi ini adalah perhitungan kasar, lebih baik lo ke arsitek dan juga ke kontraktor untuk ngitung detailnya. PBG ini sebetulnya kalau lu masih ragu sih bisa dikosongin ya, karena PBG ini menurut gua walaupun ada websitenya tetap aja terlalu random kalau untuk PBG. Jadi ya standar-standarnya 20 sampai 30 juta kalau rumah 2 lantai 3 lantai. Ini gua masukin 20 juta aja. Nah, di sini kita keluar nih harga, biar harga total tanahnya 75 juta, harga BPHTB-nya 3 juta. Ini diasumsikan 4% dari harga tanah, terus notaris itu
1% dari harga tanah. Balik lagi, ini negotiable, tapi ini umumnya ya, cara bodohnya lah, itu umumnya segini. Jadi total biaya lahannya 75 juta, biaya perizinannya 23.750. Nah, biaya konstruksi, total luas bangunan total ini yang dari sini dikali dengan luasan bangunannya, dengan harga per meternya 5.500.000, dapatlah 1.320 juta. Kemudian biaya tak terduga 66 juta, itu 5% dari biaya konstruksi. Ini keterangannya udah ada di kanan ini ya. Biaya desainnya sekitar 3% sampai 5% dari biaya konstruksi. Jadi total HPP kita bangun rumah itu adalah 1,5 miliar lah ya. Harga per unitnya 1,5 miliar. Harga jualnya kalau kita mau sesuai dengan profit margin yang 25% ini adalah 1,979 ya, 2 miliar lah ya. Terus kita dapat profit 500 juta dari pembangunan rumah ini gitu. Itu adalah kalau di rumah tanah kosong. Kalau di rumah renovasi itu sebetulnya sama aja, tapi karena rumah renovasi kan kita udah beli rumah ya, jadi agak sedikit beda-beda sedikit lah. Nah, ini harga propertinya kita beli berapa? Misalnya 650 juta. Ini harga properti yang kita bayar ya, udah harga tanah sama harga bangunan. Kemudian apakah kita mau renovasi atau enggak ya, pertanyaannya. Kalau renovasi kecil ya anggaplah, walaupun balik lagi selalu hubungi arsitek, desain studios yang bisa menghitung ini dengan detail. Itu mungkin kalau renovasi 1,5 sampai 2,5 juta lah kalau dalamnya doang. Tapi kalau nambah lantai ya beda urusan ya. Cuman kalau misalnya biaya konstruksi untuk benerin dalam doang sih 1,5 juta sampai 2 juta ya. Ini profit marginnya mau berapa? Sama 25%. Luas lahannya misalnya 100, luas lahan yang Anda beli, kemudian luas bangunannya itu 60 lah anggap ya. Ini juga kita hijauin. Nah, luas bangunan yang direnov berapa? Kalau lantai 1 doang berarti kan misalnya mau full 60-nya ya berarti 60. Tapi kalau misalnya cuman setengahnya kayaknya deh yang perlu direnov, di belakangnya doang, ya udah misalnya 30 gitu. Atau kalau misalnya mau gampang sih tulis aja sesuai dengan luas bangunannya ya. Luas bangunan 60 ya luas yang direnovnya 60 aja gampangnya. Nah, PBG-nya PBG perubahan ya, perubahan ke renovasi harusnya sih kecil lah biaya, tapi kita nolin dulu aja biar nggak bingung. Nah, jadi total propertinya 650 juta, PPHTB-nya 26 juta, notarisnya 6,5, total biaya properti 650, biaya perizinan 32.500, renovnya 90 juta, total biaya renovnya tuh 97 juta. Nah, HPP itu 777 juta dengan harga jualnya 1.036 juta. Itu kalau kita renovasi. Jadi hampir sama dengan rumah tanah kosong, bedanya kita udah punya bangunannya, cuman direnov aja. Multi aset, kalau multi aset ini lebih ke cluster gitu ya, kayak developer gitu. Jadi multi aset itu dalam satu tanah ada banyak aset yang dipecah-pecah. Nah, itu kita nyari harga tanahnya harus yang murah nih. Kenapa? Karena nanti gue jelasin ya. Jadi kita misalnya cari harga tanah berapa nih? 350.000. Biaya konstruksinya kalau misalnya 2 lantai dan borongan banyak ya bisa 4 juta. Biaya konstruksi fasum-fasos, ingat kalau misalnya cluster developer itu perlu yang namanya fasum dan fasos, fasilitas umum dan fasilitas sosial ya, jalan, taman, masjid, gardu, satpam gitu ya. Itu biasanya sih di pokok rata 750.000 sebagai acuan aja ya. Bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Nah, profit marginnya selalu dibuat sama aja, atau mau 30% juga nggak apa-apa. Luas lahan, karena ini kita cluster pasti lebih luas dong. Tuh misalnya 1.000 ya, 1.000 meter. Luas lahan efektif 600, luas lahan fasum fasos 400. Itu adalah 60%-nya dari lahan itu adalah luas lahan efektif. Balik lagi ini tergantung peraturan daerahnya gimana, tapi kita ngambil yang konservatif dulu lah, yang kecil-kecil dulu ya. Kita anggap dari 100% bangunan itu, 100% lahan itu yang boleh digarap cuma 60%-nya, alias tanah 600 ya. Fasum-fasosnya 400, taman, jalan, paving block itu 400. Nah, kita mau bikin jumlah unitnya berapa? Jadi dari tanah 600 ini mau dipecah jadi berapa? Kalau misalnya standarnya sih ya coba aja kita pecah jadi 10. Berarti kan nanti luasannya jadi 60 tuh, 60 lahannya ya per unitnya. Nah, itu kan jadi masuk akal ya untuk rumah-rumah sederhana gitu masuk. Kalau misalnya ke arsitek sih pasti harus dilihat kawasannya dulu ya. Karena bisa jadi dengan lahan 600 ini bisa dimaksimalkan jadi misalnya 11, 12 atau malah mungkin karena kontur dan bentuk lahannya nggak bisa terlalu banyak, bahkan mungkin cuma 7 gitu ya. Karena lahannya mungkin nggak jelas bentuknya.
atau nggak bagus gitu. Nah dari tanah 60 ini kita mau bangun rumah ukuran berapa? Anggap aja ukuran 45 misalnya, 2 lantai. Jadi lantai 1 45, lantai 2 45. Bangunan total per unitnya 90 juta, terus bangunan total per projectnya 900 juta. Jadi PBG anggaplah 50 juta ya. Kalau saya sih lebih senang PBG kosongin dulu aja lah, karena harganya terlalu random. Harga total tanah 350 juta, PPHTB-nya 14 juta, notarisnya 3,5 juta, PBG-nya 50 juta, biaya pecah sertifikat ini masih diasumsikan 1% ya, bisa lebih bisa kurang, dan ini belum mempertimbangkan biaya hahihu. Taulah di Indonesia biaya, ada biaya inilah, biaya itulah, ya kan, nggak usah saya jelasin di video lah, Anda juga pasti tahu. Ini belum dihitung itu ya. Nah lihat nih, harga per meter lahan matangnya jadi 1,381. Jadi ke customer itu modalnya lahannya tuh harganya 1,38. Kenapa? Karena harus dikurangi lahan fasum fasos, kemudian konstruksi fasosnya juga sama, dan lain sebagainya. Jadi dari tanah 350.000 dijualnya 1,381, dan ini udah berkali-kali lipat dan baru harga modal. Makanya tanah tuh nggak bisa harganya mahal-mahal, karena dia ada biaya pematangan tadi ya. Biaya pematangan nanti kalau dilihat rumusnya ini adalah gabungan dari beberapa harga ini. Jadi total biaya lahannya 350, total biaya perizinannya 71, konstruksinya 3,6 M, dan total konstruksinya 4,188. HPP-nya 4,609, tambahan konstruksi dan lahan, HPP per unitnya 460 juta ya. Harga jual per unitnya 614 juta kalau mau dapat 25% profit margin. Nah, itu kalau kita mau bikin cluster ya. Nah, nanti kalau misalnya aduh kayaknya mahal deh. Ini kan profitnya 153 juta per unit, tapi kan modalnya juga harus ada berapa nih? 4,6 kan. Gimana kalau misalnya mau dibangun satu lantai aja? Ya udah coba aja, dicoba-coba sendiri. Ini misalnya jadi 0. Berarti kan ini tipe 45 satu lantai kan. Ini ubah jadi 3.200.000 apa 3,5 juta tergantung kelasnya. Nah, harga totalnya kan jadi modalnya tuh jadi berapa nih? 2,276 kan. Lebih kecil modalnya, tapi profitnya juga pasti lebih kecil karena kita ngejualnya lebih sedikit. Nah, ini bukan masalah gede kecil modal juga, tapi lihat pasarnya juga. Pasarnya laku nggak kalau 2 lantai? Pasarnya laku nggak kalau 3 lantai? Apa pasarnya memang pasar 1 lantai atau malah subsidi ya kan? Kalau subsidi mungkin ini 2.700.000 gitu kan. Kita lihat harga lahannya juga. Nah, ini dikombinasikan gitu. Bisa juga kan di sini harga tanahnya juga udah mahal ya kan. Saya udah 3 juta. Tuh, misalnya jual 645 juta untuk rumah 1 lantai kan mahal banget gitu ya. Maksudnya orang lihatnya buset ini cuma 1 lantai 645 juta gitu kan. Males banget gitu. Nah, makanya mungkin kita harus ngubah ininya jadi 5 juta. Terus ininya tipe 45 tetap sama, tapi misalnya 3 lantai. Nah, jadi kan 1,5 M tapi 3 lantai, dan juga nanti fasum-fasosnya lebih bagus. Misalnya fasum-fasosnya kita bikin lebih keren ya. Misal. Nah, jadi 1,5 M tapi bagus gitu, komplek mewah. Ya kan mungkin orang lebih seneng gitu. Profitnya juga jauh lebih besar. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini kalau kita mau menghitung kos-kosan ya. Ini awalnya sama 500.000. Nah, ini harga tanah per meter. Biaya konstruksinya kita bikin kos-kosan 3 lantai 5 juta. Profit margin sebetulnya nggak perlu diisi ya kalau ini ya, karena kan kita niatnya mau disewakan. Profit margin itu bagus kalau mau dijual, tapi isi aja lah daripada bingung. Luasan lahan berapa? Misalnya 500. Luas kamar rencana tuh per kamarnya mau dibikin berapa sih? Karena kita mau bikinnya eksklusif, jadi 12 meter ya, 3x4. Karena kalau 3x3 bisa sih, tapi terlalu sempit ya. Jadi 3x4 lah. Nah, jadi luas lantai satunya 150, karena 150-nya lagi buat parkir. Bukan 150-nya lagi, berarti 350-nya buat parkir misalnya. Kemudian ini 300, ini 300. Nah, kita akan dapat luas bangunan kamar 525, luas bangunan total 750. Kira-kira kita akan dapat kamar tuh 44 kamar dari sini. Kira-kira. Balik lagi ini ngitungnya kasar ya. Harus pakai desain studio yang bisa ngitung, karena gak tahu juga bentuk lahan Anda nanti kayak gimana kan. Bisa jadi bentuknya enak, bisa maksimal, bisa jadi bentuknya nggak jelas, bisa jadi bentuknya sial, lebarnya pendek, lebarnya kecil, panjang ke belakang, itu jadi susah bikin kamarnya kan. Tapi kalau kasar-kasarannya sih dapat kamar 44 ya. PBG anggap 50 juta lagi lah. Nah, dapat kamar 44, harga total tanahnya 250 juta karena kita dapat murah. Kemudian biaya perizinan 62 juta, biaya konstruksinya 4 miliar. Kemudian HPP-nya berarti 4 miliar 362 juta
ya. Ini modal yang harus Anda keluarkan. Ya anggaplah 4,5 lah sama biaya hahihu yang saya bilang tadi ya. Nah, habis itu kita ngitung nih harga jual kamar. Ini buat ngitung pendapatan. Harga jual kamar berapa? Harga jual kamar misalnya eksklusif 1.700.000 deh. Nah, total pendapatan maksimal per bulannya 75 juta. Ini asumsi kamar full ya, 44-44-nya. Pendapatan maksimal per tahunnya 897.600. Operasionalnya itu kita hitung 30% ya. 30% dari harga kamar untuk gampangnya aja. Ini ya termasuk orang yang nyepel, nyapu, terus juga listrik untuk koridor. Mungkin listrik kamar pakai meter token, tapi kan listrik koridor tetap harus ada ini dong. Biaya keamanan, biaya sampah. Nah, mungkin biaya sampah ditarik lagi kan, itu ya sekitar 30% lah. Ini negotiable, maksudnya bisa dihitung ulang. Nah, profit 628.320.000 per tahun. Balik modalnya adalah 7 tahunan ya. Intinya dari profit dari modal 4,3 tadi dibagi dengan profit. Jadi sekitar balik modalnya 7 tahunan. Kenapa ini penting? Karena gini, ini kan profitnya 628.320.000 per tahun ya, profitnya. Balik modalnya 7 tahun. Kenapa kita harus tahu pendapatan per bulannya berapa? Karena juga kita misalnya mau nyicil ke bank nih, ya kan? Misalnya berapa nih? 4.362.500. 4.362.500.000. Nih, kalau misalnya cicilannya kayak gini kan. Kemudian kita DP berapa? DP-nya 30% atau DP anggaplah 2 miliar lah. Kita punya 2 miliar. Nah, berarti total cicilannya itu lama bulannya kita isi dulu ya. Lama bulannya misalnya kita mau minjem berapa bulan? 120 bulan, 10 tahun. Kemudian suku bunga anggaplah 0,12 alias 1% per bulan. Ini jangan ketipu sama fixed rate ya. Kita ngambil yang floating aja. Nah, dapatlah per bulannya 33.895.000. Kita lihat balik lagi ke sini. Cukup nggak antara pendapatan bulanannya dengan cicilannya? Kalau misalnya cukup ya berarti kan masih oke, dan juga masih ada sisa setengahnya kan. Ini kan 74, ini 33. Berarti kan sisanya 40 lah. 40-an, 41 itu masih ada profit bersihnya per bulan gitu. Jadi bisa dihitung kalau misalnya kita ngambil 5 tahun berarti kan 60 nih. Ada nggak duitnya? Bisa nggak bayarnya? Oh, masih bisa. Misalnya ngambil 3 tahun misalnya berapa? 12 kali ini 36 ya? 36. Oh, udah nggak bisa 3 tahun. Dan juga kan ini harus dihitung misalnya kalau okupansinya cuma 70% kan. Jadi ini juga cicilan anuitas dimasukin di sini. Nah, jadi itu dia cara ngitungnya. Jadi ini ada 4, ada ngitung tanah kosong, renovasi, multi aset, multidor, dan juga tabel perhitungan cicilannya. Semoga bermanfaat, juga bisa menghitung juga lebih detail supaya nanti kalau misalnya investasi properti nggak kejedot.